Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa khususon ila masyayikhina lirboyo wa bil khusus as-Syekh Muhammad Anwar Mansur wa khususon ila jami'il arwahim mujtahidin wa munawibin wa usulihim wa furu'ihim lahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang ke-28 ini kita akan membahas seputar mengenai masalikul illat yang ketiga. Nah, ini kita akan membahas mengenai tentang furu'iyah ketika kita mendengar azan. Ketika kita mendengar azan, kemudian dan azannya itu banyak sekali. Seumpama kita sering mendengarkan itu di desa-desa itu kan musola sangat banyak sekali. Apakah kita itu tetap disunahkan untuk menjawab keseluruhannya? Nah, ini akan kita bahas secara usul fikih, kemudian kita takhrib. Nah, ketika kita mendengarkan azan ini, pembahasan kita ini termasuk pembahasan masalikul illat yang ketiga. Kalau kita bacakan sebelum sebelum kita menuju pembahasan inti, alangkah indahnya kalau kita melantunkan nadom Kaukabus Sate karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisul imaktironul wasfi alladzi mustambatin ma'kulfi bil hukmi ayyan kana laulam yakun mu'allilan kana ba'idal makroni. Nah, ini dari sini, dari nadom 2 bait ini, akhirnya kita sudah bisa menerka. Kita sudah bisa menerka mengenai tentang definisi dari ima. Ima ini termasuk dari pembahasan masalikul illat. Metode kita atau tata cara kita itu untuk mengetahui suatu wasf itu akan menjadi illat. Kan kalau dalam awal-awal pembahasan dari masalikul illat yang ada dalam Kaukabus Sate, beliau itu memberikan takrif. Masalik itu apa? Masalik itu ialah at-turuku ad-dalatu ala kaunil wasfi illatan, yaitu suatu jalan yang menunjukkan atas adanya wasf itu akan menjadi illat. Itu namanya masalik. Sehingga masalik ini ialah suatu hal yang paling urgent, yang paling sangat dibutuhkan kita ketika kita itu hendak menggali hukum dalam proses kias. Karena dalam kias itu, umul kias itu ialah illat. Sehingga mau gak mau kita harus membahas masalikul illat biar kita itu mengetahui hakikat illat tersebut. Nah, itu menggunakan teori masalik. Nah, masalikul illat itu ada 10. Kalau bisa saya sebutkan, yang pertama ialah ijma, nas. Nah, ini walaupun khilaf dalam peruntatannya. Kalau ulama satu menyebutkan nas, kalau ulama yang kedua menyebutkan ijma. Kalau di sini menyebutkan ijma dulu, baru nas. Kemudian yang ketiga ialah ima yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat ialah sabru wa taksim. Kemudian al-munasabah. Kemudian asyabah. Kemudian ad-dawron
tordu, kemudian tangkihul manat, sama ilghaul farid. Lain tuh. Ini semua bentuk-bentuk masalikul ilat. Dan kita untuk membahas fikih secara matang, kita harus mengetahui ke-10 dari masalikul ilat ini. Gitu. Oke. Langsung kita lanjut pembahasannya. Jadi kan tadi yang ketiga itu ialah al-ima ittironul wasfi. Kalau dari jam'ul jawameknya tadi kan sudah sudah saya sebutkan nadom dari Kaukabus Sate. Nah, sekarang kita lihat dari jam'ul jawameknya. As-salisu min masalikil illat al-ima'u wa huwa iktironul wasfi al-malfud kila awil mustambat bihukmin walau kana al-hukmu mustambaton kama yakunu malfudhon lau lam yakun ditaklil huwa ay al-wasfu au nadhiruhu li nadhiril hukmi kana dhalikal iktiron ba'idan. Nah, kalau kita jelaskan begini, penjelasan dari ima ialah iktiron wasfi. Wasfunya yang kelak akan menjadi ilat, dia itu bersamaan dengan hukum. Entah itu wasfunya yang al-malfud, berarti tertera dalam teks hadisnya, atau al-wasfunya itu mustambat. Jadi kan al-wasfu ada kalanya al-wasfu al-malfud, ada kalanya al-wasfu al-mustambat. Begitu pula hukum. Hukum juga ada hukum yang al-malfud, atau kalau kita bahasakan enak itu bukan malfud. Tapi bahasa enaknya itu ialah soreh. Ya, disebutkan secara jelas, gamblang. Atau yang diistimbati. Jadi wasfu ada kalanya malfud sama mustambat, kemudian hukum juga begitu, ada kalanya malfud, ada kalanya mustambat. Mustambat itu apa? Mustambat itu ialah suatu hukum atau suatu wasfnya, kita itu perlu pengkajian, perlu kita teliti, itu yang disebut dengan mustambat. Kalau malfud itu jelas, jadi begitu. Kemudian ya, adanya sisi bersamaannya wasfu dengan hukumnya. Ya, wasfu dan hukum ini bersamaan, akhirnya menuntut adanya wasfu yang disebutkan itu menjadi ilat dari suatu hukum itu ada. Entah itu malfud ataupun mustambat. Saya berikan contoh. Kalau di sini kan macam-macam dari ima itu ada banyak. Lah ini, kahukmihi ay asyari' ba'da sima'i wasfin kama fi hadisil a'robi waqtu ahli fi nahari Ramadan faqala aktik rokobatan. Lah, Nabi Muhammad ketika ditanyai oleh seorang budak Arabi, bukan budak, seorang Arabi. Seorang Arabi itu tanya pada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, saya telah melakukan hubungan badan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan." Akhirnya sama Nabi Muhammad dijawab, "Aktik rokobatan, merdekakanlah budak." Nah, aktik rokobatan ini kan hukumnya. Yang mana hukum ini, jawaban Nabi ini bersamaan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang Arabi itu, apa waqtu? Berarti kalau kita simpulkan, adanya waqtu atau al-wiqa ini akan menjadi wasf. Wiqa ini akan menjadi wasf. Yang mana wasf ini akan selaras dengan hukumnya. Mau gak mau akhirnya wasf yang al-malfud ini dia menjadi ilat. Begitu maksud dari ima. Wasfunya berupa al-wiqa atau jima ini selaras iktiron dengan hukum
yang dijawab oleh Nabi Muhammad berupa akti rokobatan. Seperti itu. Nah, gambaran imak kalau apa namanya? Kalau secara enaknya begitu. Gambaran tipis. Oke, akhirnya macam-macam dari imak ini aslinya juga disebutkan. Kalau kita mutola'ah lubul usul, wayatul usul bersertaan torikohnya, di situ dimaknai dalam lubul usul. Kalau bisa kami bacakan, as-salisu al-ima'u wa huwa iktiranu wasfin malfudhin bihukmin walau mustambaton laulam yakun li taklil huwa au nadiruhu kana ba'idan kahukmihi ba'da sima iwasfin. Nah, dalam lubul usul pula yang menjadi ringkasan dari Jam'ul Jawame menyebutkan teks yang sama tentang pentakrifan masalah ima. Ima itu aslinya kalau secara bahasa itu simpel aslinya. Ima itu kalau secara bahasa ialah isyaroh. Akhirnya titik kesamaan antara secara istilah sama secara luhut mengenai definisi ima itu kan, oh berarti akhirnya kita tahu di situ wasofnya memberikan isyarah. Wasaf itu memberikan isyarah kalau wasaf itu kelak akan menjadi ilat tentang hukum yang ada, begitu. Kalau istilahnya yaitu iktiranu wasfin malfudhin. Nah, kalau dalam kitab-kitab yang lain, kalau dalam salah satunya Thariqatul Husul, Syekh Sahal Mahfud itu memberikan nama lain dari ima. Nama lain dari ima itu ialah at-tambih. Itu. Qauluhu al-ima wa yusamma aidon at-tambih. Lah, sudah. Kemudian kalau apa namanya? Beliau Syekh Sahal Mahfud itu kan di situ ada kata-kata iktiranu wasfin malfudhin bi hukmin walau kana al hukmu mustambaton. Lah, al wasfu di sini wal muradu bil wasfi huna lebih ditambahi penjelasan oleh Syekh Sahal Mahfud. Wal muradu bil wasfi huna ma yashmalu asyarta wal ghayah wal istisna. Wasfu di sini yaitu yang mencakup pada syarat, kemudian ghayah, kemudian istisna. Nah, berarti ketika kok nanti ada al-wasfu yang bersamaan dengan syarat ghayah ataupun istisna, ini bisa kita statuskan termasuk kategori masalikul illat yang ketiga, yang kelak akan kita bahas dalam furu'iyah orang yang adzan. Begitu. Nah, kemudian termasuk dari pembagian termasuk dari pembagian masalikul termasuk dari pembagian ima, salah satu contohnya yaitu katartibil hukmi alal wasfi. Nahwu akrim al ulama fatartibul ikram alal ilmi laulam yakun li iliyatil ilmi lahu lakana ba'idan. Lah, termasuk kan ima itu macamnya ada banyak. Ima itu macamnya ada banyak. Kalau tadi hukum ba'da sima iwasfin. Sima iwasfin kan dari pertanyaan Arabi kemudian berikan hukum. Kalau ini ialah tartibul hukmi alal wasfi. Tartibul hukmi alal wasfi berarti antara hukumnya besertaan wasfnya itu runtut dalam satu pembahasan. Seperti itu. Contohnya apa? Akrim ulama. Akrim al ulama. Berarti kalau kita pahami, muliakanlah ulama. Nah, di situ
Fatartibul ikram alal ilmi laulam yakun li illiyatil ilmi lahu lakana baidan. Meruntutkan hukum memuliakan kita kepada ulama berarti memberikan pemahaman selain ulama gak usah dimuliakan. Kan begitu. Berarti kita itu ikram itu sebagai bentuk dari apa namanya? Bentuk hukum, kita harus memuliakan. Al ulama itu al wasfunya. Berarti disifati al ulama orang-orang yang ngalim. Kita disuruh memuliakan orang-orang yang ngalim. Memuliakan hukum, al wasfunya al ulama, dzul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Nah itu. Berarti akhirnya orang yang mempunyai ilmu dia itu akan menjadi wasaf. Seumpama al ulama itu tidak menjadi wasaf atau tidak menjadi ilat, maka ini akan sangat jauh sekali. Dikarenakan hukumnya sama wasafnya ini selaras. Ada sisi titik keselarasan. Kalau sampai nggak dijadikan ilat lah ini malah bahaya. Oke. Dalam apa namanya? Dalam Lubul Usul juga disebutkan pula wa tartibi hukmin ala wasfin. Nah itu ta'akrim al ulama. Nah, kalau kita bisa bacakan mengenai tentang apa namanya? Ghayatul Usul. Kalau dalam Ghayatul Usul itu wa tartibu hukmin ala wasfin ka'akrimil ulama, contohnya sama dengan yang ada dalam Jamul Jawame. Fatartibul ikram alal ilmi laulam yakun li iliyatil ilmi lahu lakana baidan. Nah, sama. Redaksi dalam Ghayatul Usul yang ada Jamul Jawame juga sama. Akhirnya kita takhrid. Kita takhrid furu bagaimana? Dari usul yang seperti ini, dari usul ima besertaan apa namanya? Takrif dan macam-macamnya yang banyak tadi, akhirnya kita takrif bagaimana? Dalam kitab Tamhid dijelaskan, mas'alatun tartibul hukmi alal wasfi al munasib yaktadi al iliyah alal ma'ruf. Meruntutkan hukum alal wasfi. Kalau kita ketahui dalam Jamul Jawame berarti ini termasuk pembahasan ima. Salah satu contoh ima. Tartibul hukmi alal wasfi al munasib yaktadi al iliyah, berarti ketika runtutan hukum pada wasf tersebut yang mana kok selaras, wasfu sama hukumnya selaras, maka ini wasfunya akan diklaim sebagai ilat. Maksudnya bagaimana? Qaulul wasfi illatan lidzalikal hukmi ka qaulika ikta yaddasarik. Lah ini contoh beda. Ikto yaddasarik. Hukumnya apa? Hukumnya ikto qot'u. Yaddasarik berarti ada wasfu yang berupa apa namanya? Asyarik. Orang yang mencuri. Akhirnya kita mengetahui bahwasanya wasfu yang berupa asyarik, kalau ada orang yang mencuri kemudian terkena hukum qot'u. Nah ini namanya juga ima atau uktul hadzal qatil. Nah, fa illam yakun munasiban fal mukhtar indal amidi wabnul hajib annahu la yufiduhuma. Nah, ini tampil qaul. Ketika kan tadi kan kalau apa namanya? Kalau bahasanya tamhid itu ialah tartibul hukmi alal wasfi al munasib. Ada qayyid al munasib. Lah ini akan ada khilaf. Ketika gak munasib bagaimana? Apakah dia itu tetap bisa menjadi ilat? Menurut Imam Amidi Wabnul Hajib, ya, ketika wasfunya itu nggak munasib pada hukumnya annahu la yufiduhuma, gak akan memiliki faedah. Kemudian Waktaro al-Baidawi aksuh. Tapi kalau Imam Baidawi itu memilih kebalikannya. Imam Baidawi dalam kitab apa namanya
yang dinukil oleh kitab Al-Ibhaj milik Imam Ibnu Subki, sama dalam kitab Nihayatus Sul milik Imam Isnawi. Ini pendapat dari Imam Baidawi. Oke. Dalam artian maksudnya bagaimana? Pendapat yang diusung oleh Imam Baidawi. Wastadallah alihi bi anna qaulal qail ahinal alim wa akrimil jahil mustaqbahun ala anna dzalika qad yahsunu li ma'nan akhar fadalla ala annahu li fahmi ta'lil. Lah, Imam Baidawi menjelaskan seperti itu. Dibalik, caranya itu dibalik. Ada orang mengucapkan hinakanlah orang alim, muliakanlah orang bodoh. Nah ini kan mustaqbah, dianggap buruk. Akhirnya kan hukumnya kan ahina, hinakanlah al-alim. Berarti di situ wasfunya. Akrimil jahil, akrim hukum, al-jahil wasfu. Oke. Nah ini terkadang memiliki suatu sisi makna yang baik dari sisi makna yang lain. Dari ketentuan ini akhirnya bisa kita pahami, dia itu bisa memiliki fahmu taklil. Wis. Cara akhirnya dari dari tamhid sini, kalau Imam Isnawi langsung mentakrid, idza alim tadzalik famin furu'il mas'alah. Termasuk dari furu'iyah masalahnya apa? Idza sami'a muadzin ba'da muadzin. Nah itu. Ketika saya mendengarkan muadzin ba'da muadzin. Dalam suatu desa, kalau saya praktekkan, dalam suatu desa, itu orang yang adzan katakanlah ada 5. Apakah kita masih ada kesunahan untuk menjawabnya? Berarti kalau kita pahami dari hadisnya, idza sami'tum al-muadzin faqulu mislama yaqulu. Itu hadisnya. Ada kata-kata idza sami'tum. Tadi sudah saya katakan, kalau ima itu salah satunya ada yang menggunakan syarat. Wasfunya ada syaratnya. Berarti wasfunya yang ada syaratnya dalam ungkapan Nabi Muhammad yang mengatakan idza sami'tum, berarti al-wasfunya ialah sami'a. Akhirnya sami'a ini akan menjadi ilat. Fakulu mislama yakulu, berarti di situ hukumnya kita harus mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Bis. Berarti wasfunya idza sami'a, hukumnya fakulu mislama yakulu. Itu. Ini kan runtut. Tertibul hukmi ala wasfi. Hukum di belakang, wasfunya di depan. Kan seperti itu. Berarti kalau dalam suatu daerah yang adzan ada 5, apakah kita masih mendapatkan kesunahan? Jawabannya masih mendapatkan kesunahan. Jadi kita itu masih disunahkan untuk menjawab. Sumpama di masjid A itu adzan duluan, kemudian di masjid B adanya adzan lagi setelah yang ada di masjid A, kemudian di musola C, musola D, dan lain sebagainya sampai 5. Ini semua tetap disunahkan untuk menjawab dikarenakan apa? Dikarenakan ada sisi idza sami'tum, ilatnya masih ada. Yang penting kita mendengarkan. Idza sami'tum, maka kita masih disunahkan. Fal muhtar istihbabu ijabatil jami'. Lah itu kalau dalam tamhidnya. Menurut pendapat yang muhtar, kita masih disunahkan untuk menjawab keseluruhan adzan. Nah, hadisnya itu idza sami'tum al-muadzin faqulu mislama mayaqulu. Illa annal awwala muta'akkidun yukrahu tarkuh. Nah itu. Tapi walaupun semuanya tetap disunahkan adzan, cuman yang lebih disunahkan
itu yang pertama. Mana yang adzan pertama? Yaitu yang disunahkan. Seperti itu. Akhirnya apa? Seumpama ditinggalkan hukumnya makruh. Kadza qalahu An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Ini ialah pendapat yang diusung oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Oke, akhirnya dari sini pula memberikan hukum yang kedua. Yang kedua yaitu ketika orangnya itu tuli. Apakah dia itu memiliki kesunahan adzan ketika dia melihat orang yang adzan? Maka kalau secara usul fikih, kemudian dengan metode tahrij yang seperti ini, maka hukumnya orang yang tuli, tapi dia melihat orang yang adzan, maka tetap tidak disunahkan. Kenapa? Karena dia tidak mendengar. Karena ilatnya harus mendengar. Akhirnya orang yang tuli tidak memiliki kesunahan. Seperti itu. Kalau secara Kalau secara metode usul fikih. Nah itu. Kemudian ini wa minha law alima annahu yu'adzin walakin lam yasma'hu dibu'tin aw somamin qala fi syarhil muhadzab al mutaja annal ijabah la tusyra'u lahu. Itu ibaratnya. Ibarat yang ada dalam kitab Tamhid. Orang tahu ada orang azan, tapi dia nggak mendengarkan karena daerahnya jauh atau karena dia itu tuli. Malah dalam kitab Al-Muhadzab, pendapat yang mutajah, menjawabnya itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena ilatnya gak muncul. Karena dia tidak mendengar. Yes. Kalau bisa kita simpulkan, simpulan terakhir, berarti menjawab adzan itu termasuk metode masalikul illat, usul fikihnya masalikul illat yang ketiga yaitu al-ima. Ima itu isyarah atau iktiranul wasfi ala apa tadi? Iktiranul wasfin malfuzin bihukmin. Nah itu. Berarti kalau kita simpulkan seperti itu. Menjawab adzan itu termasuk masalikul illat yang ketiga dengan cara takhrid yang seperti halnya yang saya tadi jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.